baik para saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi, kita semua diingatkan mengenai bait Allah yang adalah hati kita, tempat di mana Tuhan Allah bersemayam. Jadi bait Allah bukan hanya bangunan megah di Yerusalem atau gedung gereja yang kita lihat, yang kita jumpai setiap hari, tapi bait Allah yang sesungguhnya adalah hati kita, ya, tempat di mana Allah itu berdiam, ya. Jadi di mana Tuhan tinggal, Tuhan mengajar sekaligus menyembuhkan. Ya. Karena itu, ya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita, Dia tinggal di dalam hati kita. Makanya, ya, kita harus berhati-hati, ya, bermain hati, jangan sampai nanti kita sakit hati, kita makan hati nanti. Ya. Karena kalau terlalu lama bermain hati, ya, bisa kita sendiri yang sakit hati. Ya. Oleh karena itu yang kita perlu menjaga diri kita, merawat diri kita. Jadi ketika Yesus berkata bahwa rumahku adalah rumah doa, sebenarnya di sini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai orang beriman kita harus hidup, ya, menurut rencana dan kehendak. Artinya hidup kita itu harus menjadi persembahan yang suci, ya, persembahan yang suci bagi Tuhan dan juga bagi sesama diri kita. Ya, minimal hidup kita itu harus berarti juga bagi orang lain. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kita mujizat setiap hari, ya. Lalu kita tidak merawat tubuh kita tidak menjaga tubuh kita, ya. Kita merusak tubuh kita. Itu artinya kita tidak melaksanakan apa yang Tuhan mau dari diri kita. Ya. Artinya kita tidak hanya datang berdoa di gereja, karena jangan sampai kita menjadikan, ya, doa di gereja itu sebagai rutinitas, tetapi hati kita, pikiran kita berada di tempat lain. Jangan sampai, ya, kita menjadikan doa sebagai rutinitas, tetapi kita lupa akan hal yang pokok. Ya. Kita harus menanamkan doa itu, ya, sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena Tuhan sungguh hadir dan tinggal dalam diri kita, seperti Bunda Maria yang dengan hati yang tulus, ya, dia mencintai dan juga menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada hari ini pertama kalinya saya diundang untuk bisa bersama kelompok Padre Pio ini. Saya membaca sedikit, ya, pernah menonton film tentang Padre Pio. Kisah tentang Padre Pio ini sangat menarik. Kebetulan saya juga dulu pernah berziarah ke tempatnya di San Giovanni Rotondo, Italia. Ya. Kalau kita membaca tentang kisah Padre Pio itu, bagi saya adalah seorang pribadi yang sungguh luar biasa, bukan hanya sebagai seorang mistikus, ya, tetapi melalui cara hidupnya itu memberikan kita motivasi. Bagaimana seorang Padre Pio, ya, kurang lebih 50 tahun, ya, saya koreksi, itu hanya berada di dalam ruang pengakuan dosa. Pekerjaan dia setiap hari itu mendengarkan, ya, pengakuan dosa dari orang-orang yang datang. Padre Pio tidak ingin, ya, terkenal, tetapi orang yang membuat dia terkenal. Artinya lewat persembahan hidupnya, ya, lewat kerendahan hatinya, Tuhan bekerja. Kita juga belajar dari Padre Pio. Artinya bukan hanya kita membentuk kelompok ini, tetapi kita juga harus belajar tentang spiritualitas dari Padre Pio yang mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehingga stigmata yang ia peroleh itu ia menerima, ya, dengan hati terbuka, sampai pada akhirnya, ya, dia menyerahkan hidupnya itu untuk Tuhan sampai pada akhir hayat hidupnya. Itu adalah persembahan diri yang sesungguhnya, ya, di mana dia telah menjadikan dirinya itu sebagai kenisah Allah, bait Allah yang sesungguhnya. Allah benar-benar tinggal di dalam diri. Kita juga ingin agar Tuhan juga hadir dan tinggal dalam diri kita. Maka
kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dan dalam Ekaristi yang kita rayakan ini, kita merenungkan dua aspek penting dalam kehidupan spiritual kita, yaitu Ekaristi dan kesetiaan kita kepada sabda Tuhan, di mana kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan spiritual kita orang Katolik. Ya. Ekaristi bukan hanya sekedar tanda atau simbol, namun merupakan kehadiran Kristus, yakni tubuh, darah, dan juga Roh Kudus yang senantiasa bekerja ya, dalam segala karya yang kita lakukan. Oleh karena itu, hakikat dari Ekaristi, ya, kalau menurut ajaran Gereja Katolik, ya, itu adalah sakramen di mana Yesus hadir secara nyata dan hakiki dalam rupa roti dan anggur yang dikonsakrasi selama misa. Karena itu Ekaristi berasal sesuai dengan ya dari asal katanya itu berasal dari kata Yunani Ekaristi yang artinya ucapan syukur. Artinya kita mau mengucap syukur pada Tuhan atas segala rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang hadir secara nyata dalam sakramen Maha Kudus yang sebentar nanti ya akan kita lakukan dalam adorasi nanti. Oleh karena itu dalam perayaan Ekaristi kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Ya. Biarlah karya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Ya. Biarlah Tuhan menyapa kita, Tuhan mengangkat ya, rasa sakit kita, Tuhan menyembuhkan luka-luka kita. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, ya, iblis juga bekerja. Oleh karena itu, jangan membiarkan diri kita dikuasai ya, oleh pengaruh iblis. Karena ketika kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, disitulah Tuhan bekerja. Maka dalam perayaan ini ya saya mengajak kita semua agar kita ya senantiasa menghadirkan Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria dan Padre Pio, mereka mempersembahkan hidup mereka kepada kehendaknya, kepada kehendak Tuhan. Ya. Maka kita juga ya melakukan hal yang sama seperti mereka, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Bukan berarti mempersembahkan hidup Tuhan, ya saya harus menjadi suster dan menjadi romo. Ya. Ada banyak orang kudus juga yang berasal dari keluarga, ya seperti Santa Monica, Santa Pelindung Gereja ini. Dia mempersembahkan hidupnya itu untuk Tuhan yang melalui doa. Itu bisa kita lakukan di rumah. Bukan hanya kami pada romo atau pada suster, ya, tetapi bapak ibu juga bisa melakukan itu. Itu sebuah bentuk menyerahkan diri kita pada Tuhan. Ya. Oleh karena itu ya, pada kesempatan ini, mari kita semua serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita mau benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati.